Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello class, good morning. How are you today? I hope you are always in a good condition. Okay class, today is English class. Before we start our lesson, let's pray begin. Enough? Thank you. Okay, first I'll check your attendance list. Anybody absent today? No? Okay, thank you. Okay class, today our material is describing a tourist attraction. Of course, today we will discuss about descriptive text. Ya, karena materi hari ini adalah deskripsi tentang tempat pariwisata, tentu saja hari ini kita akan membahas tentang descriptive text. Nah, kalian pasti di SMP dulu pasti sudah pernah kan diberi materi tentang descriptive text. Nah, kali ini kita akan belajar tentang descriptive text lagi. Dimulai dari pengertiannya dulu ya. Apa sih pengertian dari descriptive text? Descriptive text is a text which says what a person or a thing is like. Its purpose is to describe and reveal a particular person, place, or things. Jadi, descriptive text adalah salah satu jenis teks dalam bahasa Inggris yang membahas tentang sifat-sifat yang melekat pada suatu objek, baik itu manusia, hewan, ataupun tumbuhan. Tujuannya adalah untuk memberikan gambaran kepada pembaca tentang objek yang dideskripsikan. Nah, karena di bab ini kita membahas tentang deskripsi sebuah tempat pariwisata, maka nanti social functionnya menjadi describe a particular place. Berhubung materi hari ini tentang describing a tourist attraction atau describe tentang tempat pariwisata, jadi kalau semisal ditanya social functionnya itu apa, maka social functionnya adalah to describe a particular place. Contohnya ketika kita membaca teks deskriptif yang berjudul Bromo. Nah, nanti kalau ada pertanyaan apa social functionnya dari teks tersebut, or what is the social function of the text? Of course, the answer is to describe the Bromo, or is to describe Bromo Mountain. That. Okay, now let's move to generic structure or struktur dari descriptive text. Descriptive text terdiri dari dua struktur. Yang pertama adalah identification, yang kedua adalah description. Nah, apa sih isi dari identification dan description? Oke, kita simak ya. Nah, kita mulai dari struktur yang pertama. Yang pertama adalah identification. Identification terletak pada paragraf pertama. Ini merupakan paragraf pengenalan dan yang bertujuan untuk mengidentifikasi suatu objek yang ingin dideskripsikan. Paragraf identification ini masih secara umum. Ya, paragraf identification ini berisi tentang namanya apa, lokasinya di mana, apa yang menarik dari tempat itu, gimana caranya kita ke sana, seperti itu. Dan yang kemudian adalah paragraf description. Paragraf description ini terletak pada paragraf kedua dan seterusnya. Berisi tentang sifat-sifat yang melekat pada suatu yang sudah dikenalkan pada paragraf pertama tadi. Jadi, description itu berisi tentang rincian atau penjelasan secara detail dari objek yang akan kita deskripsikan. Seperti itu. Jadi semisal contohnya kita membaca teks deskriptif yang ada yang berjumlah 5 paragraf. Yang pertama itu sudah pasti paragraf identification, dan yang kedua, ketiga, keempat, dan kelima itu adalah paragraf description. Itu sudah paham? Pada paragraf description kita juga membahas tentang tempatnya itu seperti apa,
Jalannya bagaimana? Jika ada bangunan, bangunannya seperti apa? Warnanya apa? Dibangun tahun berapa? Seperti itu. Atau juga bisa berisikan tentang aktivitas apa yang bisa kita lakukan di sana. Kita di sana bisa ngapain aja sih? Seperti itu. Jadi kalau semisal kita akan membuat tentang descriptive text, maka kita berikan dulu penjelasannya. Namanya apa? Yang terkenal dari tempat itu apa? Jalannya di mana? Penampakan atau pemandangannya seperti apa? Seperti itu. Okay, next we are going to talk about language features of descriptive text. Jadi ini adalah unsur kebahasaan dari teks deskriptif. Apa saja sih unsur kebahasaan dari descriptive text? Nah, yang pertama adalah specific participant. Jadi, descriptive text itu bersifat unik, hanya satu dan tidak bersifat umum. Jadi, bersifat khusus ya. Contohnya adalah my house atau Prambanan Temple atau my cat, my dog, seperti itu. Selanjutnya adalah penggunaan adjektif. Karena kita akan mendeskripsikan suatu tempat, maka penggunaan adjektif itu sangat penting ya, sangat berpengaruh ya. Contohnya adalah interesting, beautiful, or famous. For the example, contohnya adalah Bromo is one of the famous place or interesting place in East Java. Gitu. Kemudian penggunaan simple present tense. Nah, descriptive text itu membahas tentang fakta ya, karena kita akan membicarakan fakta-fakta, maka kita menggunakan simple present tense. Selanjutnya adalah penggunaan past tense. Nah, penggunaan past tense ini berlaku jika kita ingin mendeskripsikan sejarah suatu tempat. Jadi kita menggunakan simple present tense itu untuk menceritakan tentang manusia, hewan, tumbuhan, atau yang lain-lain. Tapi jika kita mau membicarakan tentang sejarah suatu tempat atau historinya suatu tempat tersebut, maka kita menggunakan simple past tense. Okay, class, this is the example of descriptive text. Jadi ini adalah salah satu contoh descriptive text tentang tempat wisata. Nah, ini terdiri dari dua paragraf. Paragraf yang pertama adalah paragraf identification dan yang paragraf kedua adalah paragraf description. Nah, saya bacakan ya. Bromo. Bromo is one of the mountains in Java that is known around the world. As one of the special tourism places in Java, Bromo Mountain is not only rich of the natural beauty but also in harmony with the local people around it. In Bromo, the visitor can enjoy both the beauty of the nature and also the culture of that area, because Bromo is not simply mountain but also an important place for ritual ceremony of Hindu. Located around 2.5 hours from Malang City, Bromo is one of active volcano mountain which is a part of the Bromo Tengger Semeru National Park. Nah, pada paragraf ini, paragraf identification, diberitahukan bahwa Bromo merupakan salah satu gunung di Jawa yang diketahui di seluruh dunia. Bromo is one of the mountain in Java that is known around the world. Jadi Bromo ini terkenal di seluruh dunia. Itu. Dan as one of the special tourism place in Java, Bromo Mountain is not only rich of its natural beauty but also in harmony with the local people around it. Jadi, sebagai salah satu tempat wisata yang spesial di Jawa, Gunung Bromo ini tidak hanya kaya dengan
kekayaan alamnya yang cantik, tapi juga selaras dengan warga-warganya. Seperti itu. In Bromo, the visitor can enjoy both the beauty of the nature and also the culture of that area, because Bromo is not a simply mountain but also an important place for ritual ceremony of Hindu. Nah, jadi di Bromo pengunjungnya itu bisa menikmati keduanya, yaitu alamnya, juga kebudayaannya yang ada di situ. Karena Bromo ini merupakan tempat yang sangat penting, tempat untuk ritual atau upacara bagi umat Hindu, seperti itu. Located around 2.5 hours from Malang City, Bromo is one of active volcano mountain which is a part of the Bromo Tengger Semeru National Park. Jadi Gunung Bromo ini terletak sekitar 2,5 jam dari kota Malang, dan Bromo ini merupakan salah satu gunung aktif yang merupakan bagian dari Bromo Tengger Semeru National Park, Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Move to the next paragraph description. Nah, paragraph description ini boleh saya bacakan. The beauty of Bromo can be seen clearly from the top of Pananjakan Mountain, which is close to Bromo and has higher level 2,770 meters. Bromo itself is only 2,392 meters. Even Bromo is not too high volcano mountain, but also the history of eruption was so dramatic. The sand around it, which people called the Sea of Sand, Segara Wedi, are the proof that this mountain had ever been killing the life surround that area. The name of Bromo is taken from the name of one of the gods of Hindu, Brahma. People of Tengger has a myth about that mountain that makes it has mystical nuance. But it is more than myth as long as people still believe that by creating Kasada festival every year, they express their gratitude to God in a symbolic way by throwing vegetables, cattle, and also money as an offering in the Bromo craters. Nah, ini adalah paragraf description. Nah, pada paragraf kedua, paragraf description ini diceritakan bahwa Bromo dapat dilihat secara clearly, secara utuh, itu dari atas Gunung Penanjakan yang dekat dengan Bromo. Tingginya sekitar 2.770 meter. Bromo sendiri tingginya hanya sekitar 2.392 meter. Nah, meskipun Bromo ini tidak terlalu tinggi, tapi Bromo ini mempunyai sejarah yang sangat dramatis atau sedih. Nah, pasir yang berada di sana, orang-orang itu menyebutnya Segara Wedi. Nah, karena di sini membuktikan bahwa banyak orang yang meninggal di area ini. The name of Bromo is taken from the name one of the god of Hindu, Brahma. Jadi nama Bromo ini diambil dari nama salah satu dewa Hindu yang bernama Brahma. Seperti itu.
Next, it has mystical nuance. Orang-orang di sekitar Tengger Bromo mempunyai mitos tentang gunung ini yang membuat nuansanya menjadi mistis seperti itu. Nah, di sini juga dijelaskan bahwa ada festival setiap tahunnya, dan ini merupakan simbolik kepada Tuhan dengan cara melemparkan buah, sayur, ketel, dan uang seperti itu. Nah, jadi contohnya ini terdapat dua paragraf. Paragraf yang pertama ada paragraf identification, dan paragraf yang kedua adalah paragraf description. Sampai di sini paham? Ada yang ditanyakan? Nah, saya kira kalian cukup paham. Oke, sebagai latihannya, silahkan dibuka LKPD-nya halaman 46 dan silahkan dikerjakan setelah saya beri waktu selama 30 menit. Nanti kalau ada sisa waktu kita bahas sebentar, dan nanti dan nanti jawabannya dikumpulkan ya untuk penilaian harian kalian seperti itu. Oke, silahkan dikerjakan dulu. Saya tunggu. Oke, sudah 30 menit. Saya akan sedikit bahas mengenai yang task 1. Nah, ini berjudul Gunung Leuser National Park. Berarti ini social functionnya? Ya, benar. Social functionnya adalah to describe Gunung Leuser National Park. Nah, ini terdapat 5 paragraf ya. Nah, paragraf yang pertama adalah paragraf identification, dan paragraf kedua, ketiga, keempat, dan kelima adalah paragraf description. Begitu pula dengan yang task 2. Di sini berjudul The Great Pyramid of Giza. Nah, di sini juga terdapat 5 paragraf. Nah, paragraf yang pertama juga sama namanya paragraf identification, itu sudah pasti. Dan yang kedua, 3, 4, 5 adalah paragraf description. Nah, what is the social function of the text? Yes, of course, the social function of the text is to describe the Great Pyramid of Giza. Nah, jadi ini social functionnya adalah mendeskripsikan tentang piramid Giza seperti itu. Oke, pekerjaannya bisa dikumpulkan, nanti saya nilai untuk penilaian harian ya. Oke, saya rasa pertemuan kali ini sudah cukup. Jadi kesimpulannya hari ini kita belajar tentang descriptive text, deskripsi tentang tempat wisata. Nah, descriptive text adalah teks dalam bahasa Inggris yang menjelaskan tentang suatu objek, baik itu manusia, hewan, tumbuhan. Dan bab ini tadi kita belajar tentang descriptive text tentang suatu tempat. Jadi fungsinya adalah untuk mendeskripsikan suatu tempat atau memberikan gambaran suatu tempat. Namanya apa, tempatnya di mana, penampakannya seperti apa, pemandangannya seperti apa, apa yang terkenal dari tempat itu, seperti itu. Nah, saya rasa ini sudah cukup. Semoga ilmunya bermanfaat. Jangan lupa tugasnya untuk dikumpulkan nanti. Oh ya, saya ingin memberi kalian tugas lagi. Tugasnya yaitu kalian membaca
atau mencari referensi-referensi tentang descriptive text. Untuk pertemuan minggu depan kita akan berlatih tentang untuk minggu depan kita berlatih untuk membuat teks deskriptif itu. Jadi nanti setelah kalian baca-baca, kalian akan mendapatkan referensi atau rujukan-rujukan kata menambah vocab kalian untuk membuat teks deskriptif di pertemuan yang akan datang. Seperti itu. Oke, pertemuan kali ini saya cukupkan. I think enough. I'm sorry if I have any mistake. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Have a nice day.